Saudara-saudari santapan jiwaku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini gereja merayakan pesta Santo Markus, pengarang Injil. Dan kita diundang untuk merenungkan firman Tuhan hari ini dalam Injil Markus, bab 16 ayat 15 sampai 20. Dan Injil ini berbicara tentang panggilan Yesus untuk semua orang, agar semua orang yang percaya kepada Kristus pergi dan terus bersaksi tentang Injil Tuhan. Semoga dalam perayaan Pesta Santo Markus kita boleh merenungkan firman Tuhan untuk menjadi saksi iman seperti Santo Markus yang telah bersaksi tentang Injil Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Lalu Yesus berkata kepada para murid, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Salah satu kekayaan dari Injil Markus adalah kesederhanaan. Kesederhanaan seorang pengarang Injil atau seorang pewarta Injil itu yang kita bisa lihat dalam seluruh karya tulisan atau seluruh Injil Markus. Dan kita hari ini merayakan perayaan pesta Santo Markus pengarang Injil. Apa yang mau kita pelajari? Apa yang mau kita renungkan? Yang pertama, bahwa kita semua bisa menjadi Markus. Kita semua bisa menjadi pengarang Injil dengan hadir sebagai pewarta. Kita bisa menjadi Markus dengan menghadirkan kesaksian-kesaksian hidup kita melalui karya hidup yang nyata. Dalam Kisah Para Rasul kita bisa membaca bagaimana Markus itu bersama-sama dengan Petrus mewartakan firman Tuhan. Sebelumnya ia bersama Paulus dan Barnabas, dan akhirnya meninggalkan keduanya dan bersatu dengan Petrus. Dan Petrus menganggap bahwa Markus seperti anaknya sendiri. Ada satu relasi. Karena apa? Seorang pewarta itu memberikan satu rangsangan yang kuat satu sama lain ketika mereka bersama-sama memberikan kesaksian tentang Allah. Dan hari ini kita mendengar bagaimana Yesus memberikan pengutusan kepada para murid untuk pergi dan memberitakan Injil Tuhan. Dan apa yang mau kita petik, saudara-saudari? Ketika Tuhan mengutus, berarti ia telah memilih, ia menetapkan, dan ia percaya. Dan ketika ia telah mengutus, ia memberikan jaminan bahwa karena aku yang mengutus, maka kamu jangan khawatir. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu dalam namaku, maka segala sesuatu akan terjadi. Harus percaya kepada Allah. Maka hari ini dalam pesta Santo Markus pengarang Injil, yang kita butuhkan adalah kekuatan iman. Kekuatan iman untuk memampukan kita
terus mewartakan, terus menghadirkan kebenaran dan kesaksian agar setiap orang semakin diteguhkan oleh firman Tuhan. Dan Tuhan hari ini berkata, Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dan tanda-tanda akan terus menyertainya. Tuhan akan terus menyertai para pewarta sabda Tuhan yang siang dan malam, yang terus berjuang berkorban untuk mewartakan kebenaran Allah. Kita semua adalah pewarta zaman ini. Maka marilah saudara-saudari, di dalam panggilan itu kita terus memberikan kesaksian hidup yang nyata di dalam kehidupan kita dengan menghadirkan Injil Tuhan kepada setiap orang, agar banyak orang semakin percaya akan kasih dan karunia Allah yang telah nyata dalam karya keselamatan yang telah dinyatakan Bapa melalui putranya Yesus Kristus, sehingga setiap orang dan semakin banyak orang yang percaya dan diselamatkan. Tuhan memberkati kita, dan bersama Santo Markus yang kita rayakan hari ini, kita semua memperoleh berkat dari Tuhan, dan semoga bersama Santo Markus pun kita akan setia untuk hidup di dalam kebenaran Injil. Tuhan selalu memberkati kita.